Tahukah kamu bahwa di balik slogan membangun negeri dan untuk masa depan anak bangsa, banyak perusahaan besar yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum untuk menyisihkan sebagian keuntungan demi masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR bukan sekedar kegiatan amal, melainkan sebuah kewajiban legal yang termaktub dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tapi yang menarik adalah ketika CSR ini mulai masuk ke dunia pendidikan, yang seharusnya jadi wilayah netral, bebas dari intervensi komersial. Pertanyaannya, ketika sebuah perusahaan membiayai pendidikan anak-anak, apakah itu bentuk kepedulian atau justru strategi halus untuk membangun citra dan pengaruh di sektor yang sangat strategis? Halo semuanya, aku Salma Sabina, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 14056240004. Hari ini sebagai pengamat sosial UNJ, aku akan membahas fenomena yang cukup hangat dan sempat jadi sorotan publik, yaitu program CSR di Jarum Foundation dalam dunia pendidikan dan pembinaan olahraga, khususnya bulu tangkis. Hal ini bukan sekedar cerita tentang beasiswa dan latihan, tapi juga tentang bagaimana perusahaan masuk ke dalam dunia anak-anak dengan tujuan yang sebagian bilang mulia, sebagian lagi bilang ambigu. Pada tahun 2019, The Jarum Foundation, salah satu lembaga CSR milik PT The Jarum, menjadi perbincangan hangat setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengkritik keras program audisi beasiswa bulu tangkis mereka. KPAI menilai bahwa program ini mengeksploitasi anak-anak secara simbolik karena mereka diminta memakai kaos dengan tulisan The Jarum yang identik dengan brand rokok, meskipun kegiatan tersebut berada di bawah payung CSR. Bukan iklan. Isu ini pun meledak, sebagian masyarakat membela, sebagian lagi mendukung KPAI. Fenomena ini akhirnya membuka diskusi luas tentang apakah CSR di bidang pendidikan benar-benar murni untuk kepentingan sosial atau sarana branding korporasi. Mari kita lihat dari sudut pandang organisasi pendidikan. Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk berkembang secara intelektual dan emosional, tanpa tekanan dari kepentingan bisnis. Namun ketika program CSR mulai menjanjikan fasilitas lengkap, pelatihan berkualitas, hingga peluang karir atletik di masa depan, banyak sekolah dan orang tua tergoda. Tentu siapa yang tidak mau anaknya dapat pendidikan gratis plus jalan menuju prestasi nasional. Tapi di balik janji itu, anak-anak kadang harus menanggung beban latihan fisik yang luar biasa berat, tekanan mental, bahkan kehilangan waktu bermain seperti anak pada umumnya. Nah, disinilah letak dilema antara pemberdayaan dan eksploitasi. Kalau kita kaitkan dengan teori organisasi pendidikan, pendekatan sistem terbuka atau open system menjelaskan bahwa sekolah tidak bisa dilepaskan dari lingkungan eksternalnya. Sekolah berinteraksi dengan banyak pihak termaksud dunia usaha. CSR dari perusahaan bisa dianggap sebagai input dari lingkungan eksternal yang memperkaya sumber daya sekolah. Namun teori ini juga mengingatkan kita bahwa interaksi tersebut harus dikontrol agar tujuan utama organisasi pendidikan tetap terjaga, yaitu mendidik, bukan mempromosikan korporasi. Nah, dalam kasus The Jarum, anak-anak peserta audisi bulu tangkis memang mendapatkan pelatihan, fasilitas, bahkan pendidikan akademik secara gratis. Tapi KPAI melihat bahwa penyertaan nama The Jarum di setiap atribut anak justru bisa membentuk citra rokok sebagai suatu yang ramah anak. Nah, hal ini menjadi sangat sensitif karena Indonesia adalah salah satu negara dengan prevalensi perokok anak tertinggi di dunia. Maka meskipun secara struktural ini masuk ke kategori CSR eksternal karena memberikan manfaat ke masyarakat luas secara simbolik, bisa menjadi pintu masuk promosi terselubung. Lalu bagaimana respon masyarakat? Menariknya publik justru terbelah. Banyak yang merasa bahwa KPAI terlalu reaktif dan justru menghambat kemajuan anak-anak berprestasi. Namun ada juga yang mulai sadar bahwa selama ini perusahaan-perusahaan besar masuk ke ruang pendidikan dengan sangat halus, menggunakan dalih sosial. Padahal ada agenda citra korporat di dalamnya.
Inilah kompleksitas GCR dalam konteks pendidikan. Ia bisa memberikan manfaat nyata, tapi juga bisa menjadi alat dominasi simbolik yang menyusup ke ruang paling private, pikiran dan perilaku anak. Sebagai mahasiswa sosiologi pendidikan, kita harus melihat ini tidak hitam putih. GCR memang bisa menjadi jembatan bagi pemerataan akses pendidikan, apalagi di negara yang belum bisa menjamin pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua. Namun, kita juga harus kritis, siapa yang menentukan bentuk GCR-nya? Apakah disusun atas kebutuhan masyarakat atau atas strategi bisnis perusahaan? Jika CCR hanya menjadi alat untuk menebus dosa industri atau membangun reputasi, maka pendidikan akan berubah menjadi alat reproduksi kapitalisme, bukan alat emansipasi. GCR ideal seharusnya bukan hanya tentang bantuan materi, tetapi bagaimana perusahaan ikut terlibat dalam pemberdayaan berkelanjutan, seperti pelatihan guru, penyediaan akses teknologi tanpa embel-embel merek, atau dukungan riset pendidikan. Sayangnya, banyak GCR yang terlalu terfokus pada hasil instan saja yang bisa difoto dan dipromosikan, ketimbang hasil jangka panjang yang mungkin tidak terlihat tapi berdampak besar. Dunia pendidikan tidak butuh panggung, tapi butuh proses. Dan GCR yang ideal adalah GCR yang hadir tanpa banyak bicara, tapi bekerja dalam senyap untuk pemberdayaan. Nah, di balik itu semua, kita juga perlu melihat bagaimana organisasi pendidikan merespons GCR. Beberapa sekolah dan universitas bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk sponsor perusahaan tanpa memperhatikan nilai-nilai etikanya. Ada sekolah yang namanya diubah mengikuti nama perusahaan pemberi dana atau acara kelulusan yang dipenuhi sponsor. Hal ini adalah bentuk lain dari komersialisasi pendidikan dalam jangka panjang. Hal ini bisa membuat dunia pendidikan kehilangan arah, menjadi terlalu tunduk pada kepentingan luar, dan melupakan nilai-nilai humanistik yang seharusnya menjadi fondasinya. Nah, tidak hanya di Jarum Foundation, beberapa perusahaan besar lainnya seperti Astra dan Indofood juga aktif melakukan GCR di sektor pendidikan. Mereka memberikan beasiswa, pelatihan vokasi hingga pembangunan fasilitas belajar. Tapi lagi-lagi semua itu dilakukan atas nama korporasi dan biasanya disertai dengan eksposur nama perusahaan dalam setiap kegiatan. Di satu sisi, hal ini membangun sekolah atau siswa yang kesulitan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa dunia pendidikan akan terbiasa tergantung pada sektor swasta dan negara semakin lepas tangan dari tanggung jawab utamanya. Dalam hal ini, teori neo-institutionalisme dalam organisasi pendidikan bisa menjelaskan kenapa banyak sekolah berlomba-lomba bermitra dengan perusahaan. Sekolah ingin menunjukkan bahwa mereka relevan, adaptif, dan punya jaringan luas. GCR jadi semacam badge of honor, tanda bahwa sekolah punya daya saing. Padahal di balik kemitraan itu ada dinamika kuasa. Sekolah menjadi penerima pasif dari program yang merancang sepihak oleh perusahaan. Maka meski kelihatan simbiosis, relasi ini sering ketimpangan. Kalau kita lihat praktik di lapangan, banyak sekolah yang bahkan merasa nggak enak jika menolak tawaran GCR, walaupun sebenarnya programnya juga nggak sesuai dengan visi pendidikan mereka, apalagi jika disertai insentif seperti pembangunan fasilitas, bantuan dana, atau pelatihan gratis. Disinilah terlihat bahwa GCR tidak selalu bebas nilai. Ia bisa menjadi alat diplomasi korporat yang menyusup lewat kebaikan. Pernah juga muncul berita tentang sekolah yang mendapat bantuan pembangunan lapangan olahraga dari sebuah perusahaan rokok. Lapangan itu bagus, modern, tapi dipenuhi spanduk dan logo produk rokok dengan tagline untuk generasi sehat. Sebuah ironi yang tidak sedikit orang sadari. Logo itu dilihat ratusan siswa setiap hari. Secara psikologis, itu bisa membentuk asosiasi positif antara perusahaan rokok dengan hal-hal baik seperti olahraga dan sekolah. Padahal pesan yang dikampanyekan sangat bertolak belakang. Isu ini pun menjadi semakin kompleks karena adanya keterbatasan dana. Dari pemerintah, banyak sekolah negeri yang kekurangan fasilitas dan sumber daya, sehingga ketika ada tawaran GCR, langsung diterima dengan tangan terbuka tanpa banyak pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa GCR hadir bukan hanya karena inisiatif perusahaan, tetapi juga karena adanya kekosongan
tanggung jawab negara. Maka bisa dikatakan CCR juga muncul karena ada kegagalan sistematik dalam pemenuhan hak pendidikan. Aku percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membebaskan, bukan pendidikan yang bergantung. Dan untuk mencapai itu, kita harus memastikan bahwa setiap intervensi dari luar tidak mengganggu tujuan utama pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara merdeka. Nah, di era digital ini tantangannya memang lebih rumit. Informasi bergerak secara cepat, kepentingan bisnis menyusup kemana-mana, dan batas antara kebaikan dan komersialisasi semakin kabur. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru disinilah peran kita sebagai mahasiswa sosiologi untuk menjadi mata dan hati yang terus mengawasi dinamika sosial yang sedang terjadi. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali apakah kita akan membiarkan pendidikan menjadi panggung iklan ataukah kita akan menjaga ruang belajar tetap suci dari kepentingan-kepentingan yang menyamar sebagai kepedulian. Dunia pendidikan adalah tempat untuk tumbuh, bukan untuk dijadikan ladang branding. Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Semoga kita semua bisa lebih kritis dalam melihat program-program CCR di sekitar kita, terutama yang menyasar dunia pendidikan. Jangan hanya lihat dari sisi bagusnya aja, tapi juga gali lebih dalam siapa diuntungkan, siapa yang dibentuk, dan siapa yang mungkin dirugikan. Aku Salwa Sabina, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan sosiologi. Sebagai pengamat sosial UNJ mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi penikmat informasi, tapi juga mengelola pemikiran. Mari kita jaga dunia pendidikan tetap berdaulat di tengah derasnya arus kapitalisasi. Sampai jumpa di analisis sosial selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, berpihak pada kebenaran, dan menjaga nurani dalam setiap langkah. Sampai bertemu lagi.